Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuni dengan NIM 200420115. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum pada pertemuan ke-6, yaitu tentang ekonomi politik globalisasi, peluang dan tantangan bagi Indonesia. Langsung saja, yang pertama, global bubble economy. Semenjak keruntuhan komunisme dan berakhirnya periode Perang Dingin, awal dekade 80-an, praktis secara politik dunia memasuki periode Pax Americana, yakni semua negara mau tidak mau harus melakukan political adjustment terhadap kekuatan politik dan militer Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya. Hal ini juga membawa konsekuensi secara ekonomi. Dunia juga masuk secara monolitik ke dalam sistem perekonomian neoliberal yang terlembagakan ke dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya ke dalam organisasi World Trade Organization. Jika ditilik secara intensif, maka kita melihat bagaimana azas neoliberalisme mendominasi dalam spirit WTO, di mana praktis lembaga tersebut telah menjadi wasit dalam proses globalisasi. Ini mengingat jargon The Borderless World yang mereka implementasikan dalam aturan WTO. Semua negara yang telah meratifikasikan berbagai aturan yang tercantum dalam WTO, antara lain terpenting bahwa semua negara harus menghilangkan semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif dengan jadwal keharusan pelaksanaannya yang sangat ketat beserta sanksi yang keras jika sebuah negara tak menaatinya. Selanjutnya, ekonomi politik dan pembangunan. Hingga sekitar tengah dekade tahun 80-an, persepsi tentang utang luar negeri secara umum di dunia ketiga masih menggambarkan prospek positif mengingat kisah sukses yang dicapai beberapa negara. Antara lain, sejak sukses fantastis negara non-barat yang dipertontonkan Jepang disusul 4 negara industri baru, yakni Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong, serta Malaysia, Thailand, Cina, Vietnam, dan Indonesia yang kesemuanya di Asia. Selain itu, Pantai Gading di Afrika adalah contoh negara-negara yang dianggap sukses mengelola utang secara relatif efisien dan efektif. Negara yang dianggap lumayan antara lain India, Mesir, Brazil, Argentina, Meksiko, Peru. Artinya, negara-negara yang disebut terakhir pernah gagal lantas kembali mampu memperbaiki kinerja ekonomi maupun politiknya dengan tetap memanfaatkan utang luar negeri untuk strategi pembangunannya. Sedangkan hampir sebagian besar negara-negara Afrika dan Amerika Latin serta Asia Selatan lainnya dianggap telah terperangkap oleh utang sejak awal keterlibatannya dengan utang luar negeri hingga kini. Penyebabnya justru karena umumnya negara-negara tersebut otoriter dan korupsi. Itu semua merupakan situasi umum sebelum krisis Asia dan globalisasi yang semakin real sejak awal tahun 90-an. Artinya, terdapat 3 kategori negara-negara dunia non-barat dalam memanfaatkan utang luar negeri: sukses, lumayan, dan gagal. Hal itu terkait bukan hanya karena utang negara dengan manajemen ekonomi yang sik, tapi juga erat hubungannya dengan tingkat dan proses demokrasi politik, ekonomi, dan sosial secara timbal balik. Selanjutnya, sisi positif dan negatif globalisasi. Globalisasi telah digerakkan oleh kebijakan-kebijakan perekonomian terbuka secara domestik dan internasional. Dalam tahun-tahun usai Perang Dunia Kedua, terutama 1-2 dasawarsa terakhir, banyak pemerintah telah menerapkan sistem ekonomi pasar bebas, meningkatkan secara besar-besaran potensi produksi mereka dan menciptakan banyak peluang baru dalam perdagangan internasional dan investasi. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa globalisasi itu adalah fenomena yang sangat menjanjikan. Ekspansi perdagangan internasional boleh dikatakan menawarkan banyak peluang, termasuk kepada yang paling miskin sekalipun, untuk memperbaiki keberuntungan ekonomi mereka. Tetapi globalisasi juga bisa berdampak tak nyaman.
Kebijakan yang buruk dapat menelantarkan suatu negara atau sebagian besar penduduk suatu negara yang berada di pinggiran perekonomian dunia. Selanjutnya, kewaspadaan terhadap globalisasi. Tanpa harus dikelompokkan sebagai kubu anti-globalisasi, yang juga harus diungkapkan adalah sisi gelap globalisasi. Pertama, kasus aktual kemerosotan ekonomi dunia saat ini. Seorang kolumnis Boston Globe mengatakan dalam Charles Stanley 2003, dalam dunia yang menciut, baik dan buruk dapat dengan mudahnya berpindah-pindah. Saat ini, kekuatan gelap globalisasi tampaknya lebih kuat menggenggam. Dalam kenyataan ekonomi dikatakan, kaitan-kaitan erat di antara negara-negara telah mengakibatkan kemerosotan ekonomi merambat ke Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Kenyataan ini juga menciptakan beban pasar global. Sejak Maret 2000, harga saham perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat sebagaimana diukur oleh standar Dr. Ford adalah 500, turun sekitar 40% dalam periode yang sama. Harga saham turun 42% di Inggris, 57% di Prancis, dan 63% di Jepang. Setelah itu, pengaruh negatifnya menyebar ke seluruh negara. Charleston juga mengungkapkan bahaya deflasi, menurunnya kegiatan ekonomi produksi yang disertai meningkatnya pengangguran yang melanda dunia yang bisa segera merembet ke semua negara termasuk negara-negara miskin. Kombinasi dari kelebihan produk di banyak negara industri dan naik kelasnya negara berbiaya rendah seperti Cina telah memberikan tekanan pada harga-harga. Harga rendah adalah suatu plus, sementara harga jatuh bisa merupakan petaka. Dia mengutip kesaksian Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat waktu itu, Alan Greenspan, di depan Kongres Amerika Serikat yang memperingatkan bahaya deflasi tersebut. Dengan mengatakan hal itu akan memaksa kalangan bisnis untuk memotong biaya. Bagian dari upaya pemotongan biaya ini menyangkut pekerjaan outsourcing ke negara-negara berkembang yang pada gilirannya akan memperparah situasi pengangguran. Selanjutnya, siasat Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Globalisasi dalam arti empiris bisa mengandung gejala sebagai bentuk imperialisme baru dari negara-negara industri maju. Negara-negara sedang berkembang, namun dalam era di mana peran teknologi informasi semakin masif serta hegemoni, negara-negara industri maju tak terhindarkan. Kini praksis globalisasi mengalami objektifikasi menjadi faktor objektif. Semua negara mau tak mau menerima organisasi perdagangan dunia, menjadi badan supranasional yang mampu memaksa negara manapun mencabut semua hambatan tarif dan non-tarif, termasuk mencabut subsidi untuk orang miskin dan sektor-sektor ekonomi yang sensitif seperti pertanian. Dalam konteks tersebut, pemerintahan di negara berkembang dengan euforia demokrasi dan politik makin dilemahkan. Elit bisnis, LSM politik maupun pemerintahan di negara-negara sedang berkembang makin mewakili kepentingan kaum metropolis di negara maju daripada memperjuangkan rakyatnya yang makin lemah baik secara ekonomi maupun politik. Secara kronologis, terbentuknya WTO awalnya dilatar belakangi oleh perjuangan negara berkembang. Tujuannya agar mereka dapat memperbaiki kondisi ekonominya yang terbelakang akibat bertumpu pada ekspor bahan mentah. Itu dilakukan pasca Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang dipelopori Indonesia, dan Aljazair. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi dalam bentuk kejahatan ekonomi internasional. Globalisasi yang disertai perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di samping telah membawa manfaat juga telah menimbulkan dampak negatif seperti dijelaskan termasuk dalam bentuk lompatan dahsyat dalam perkembangan kejahatan ekonomi internasional. Lebih dahsyat lagi adalah karena adanya mekanisme pencucian uang dengan berbagai modus.
dan kejahatan lewat dunia maya. Dalam uraian selanjutnya akan dikemukakan bagaimana perkembangan kejahatan ekonomi itu berkembang dengan lompatan dahsyat dengan mekanisme money laundering dan cybercrime tersebut. Selanjutnya, implikasi politik. Era globalisasi menunjuk adanya saling ketergantungan dalam masalah-masalah sosial, politik, dan kultural antar bangsa di dunia ini. Hal ini berarti bahwa perkembangan kehidupan sosial, politik, dan kultural suatu bangsa akan saling mengait dengan bangsa yang lain. Era informasi menunjuk pada peran strategis informasi dalam mengendalikan dunia ini dikarenakan adanya ketidakterbendungan informasi dalam menerobos dinding-dinding geografis di dunia ini. Akhirnya, muncul slogan siapa mampu menguasai informasi maka dia akan mengendalikan dunia. Di bidang politik, misalnya pernyataan-pernyataan politik para pemimpin dunia dapat dinikmati dalam waktu yang sama oleh segenap masyarakat dunia. Bahkan kebijakan politik yang masih dalam proses pun terkadang dapat terinformasi secara dini. Era industri menunjuk pada kemajuan bangsa-bangsa di dunia ini yang tertandai oleh terjadinya pergeseran konsentrasi sumber investasi. Di negara-negara pra-industri, maka konsentrasi sumber investasinya lebih terletak pada pertanian, pada negara industri, pada permesinan, sementara itu di negara pasca industri pada pengetahuan. Pergeseran sumber investasi ini mengakibatkan pergeseran peran dan pemegang peran yaitu dari landowner ke businessman dan akhirnya pada penelitian dan ilmuwan. Pembangunan politik di suatu negara, tak terkecuali Indonesia, hendaknya mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, yaitu aspek interdependensi, aspek informasi, serta aspek pergeseran sumber investasi. Pembangunan politik yang tidak mengacu pada ketiga aspek ini akan mengandung risiko yang tinggi, sedang pada puncaknya adalah terjadinya kegagalan politik baik dalam skala personal maupun skala nasional. Pengalaman pahit tentang kegagalan politik di beberapa negara akhir-akhir ini kiranya tidak terlepas dari pengaruh ketiga aspek tersebut. Selanjutnya, pembangunan politik. Lucian Waipai menyimpulkan 3 tema besar yang berhubungan dengan makna pembangunan politik. Pertama, terjadinya pertambahan persamaan antara individu dalam kaitannya dengan sistem politik. Kedua, pertambahan kemampuan dalam hubungannya dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, pertambahan pembedaan lembaga dan struktur di dalam sistem politik tersebut. Pembangunan politik dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya politik, struktur-struktur politik yang berwenang, serta proses politik. Dilema pembangunan politik. Untuk dapat memahami pembangunan politik, sedikitnya ada 3 perspektif yang dapat digunakan. Pertama, perspektif deterministik atau evolusioner yang melihat pembangunan politik berdasarkan fakta sejarah dari masyarakat dan berusaha mencapai masa depan berdasarkan konsekuensi logis dari proses perubahan yang ada. Pandangan ini didukung oleh pemikiran Marx yang melihat sejarah manusia sebagai sejarah pertentangan kelas antara kelas pemilik modal dan kelas proletar. Dalam pandangan Marx, pembangunan politik adalah sebuah proses historis yang harus menghasilkan pemerintahan proletariat. Kedua, teori normatif atau preskriptif yang lebih memfokuskan pada tujuan akhir yang harus dicapai sesuai dengan apa yang dipikirkan. Menurut pandangan ini, ada 4 ukuran untuk dapat menilai pembangunan politik, yaitu efisiensi, persamaan, demokrasi, dan keamanan. Pendekatan yang ketiga adalah teori deskriptif atau analitis. Pendekatan ini lebih memusatkan pada pendeskripsian dan menganalisis perbedaan politik yang saat ini ada antara negara dunia pertama dan negara dunia ketiga. Pendekatan ini berupaya menganalisis mengapa perbedaan keadaan politik antara dunia pertama dan dunia ketiga bisa terjadi sangat mencolok. Ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk
untuk dapat melihat sejauh mana keberhasilan sebuah rejim politik untuk mengendalikan dan memobilisasi rakyatnya agar dapat mencapai tujuan dari pembangunan politik. Faktor itu adalah yang pertama faktor nilai dan kecakapan elit dominan. Yang kedua, kapasitas institusional untuk mengendalikan dan memobilisasi sumber daya manusia dan materialnya. Yang ketiga, nilai sikap, perilaku, dan ciri kultural lainnya dari masyarakat. Dan yang keempat, lingkungan regional dan internasional. Selanjutnya, pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Menurut Mansyur Faki tahun 2006, teori pembangunan dan globalisasi yang begitu diagung-agungkan oleh negara maju telah gagal dalam mewujudkan tujuannya bagi negara di Asia. Negara newly industrial countries yang menjadi percontohan telah hancur dan tidak bisa bertahan diterpa oleh badai krisis multidimensi yang melanda dunia. Revolusi pun bukan suatu langkah yang tepat dalam pembangunan politik, karena menurut Irma Aldelman dalam Faki 2006, 40-60% penduduk di negara miskin menjadi semakin buruk. Yang diperlukan adalah human resource development untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan. Dengan pembangunan sumber daya manusia diharapkan akan dapat menumbuhkan kesadaran dan daya kritis masyarakat terhadap proses pembangunan politik. Dalam semua upaya pembaruan politik, pertanyaan mengenai siapa subjek atau pelaku politik muncul dengan sendirinya. Neoliberalisme melancarkan kritik mengenai peran pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut Giddens, keberadaan pemerintah sebagai elit adalah untuk menyediakan sarana perwakilan kepentingan yang beragam, menciptakan forum untuk rekonsiliasi kepentingan, menciptakan dan melindungi ruang publik untuk mengontrol segala kebijakan pemerintah, memenuhi kebutuhan masyarakat, mengatur pasar untuk publik, dan menjaga keamanan, mengembangkan sumber daya manusia, menopang sistem hukum. Selanjutnya, pedoman pembangunan. Kebijakan politik pada masa lalu sebagian besar diarahkan untuk mempertahankan kekuatan dari penguasa politik dengan berbagai cara, termasuk melakukan depolitisasi dan dedemokratisasi. Kebijakan ini pada akhirnya berakibat pada buruknya kualitas politik dari bangsa Indonesia, padahal kualitas politik suatu bangsa menentukan sejauh mana bangsa tersebut mampu memenangkan persaingan global. Dikatakan demikian, karena pada akhirnya yang menentukan setiap sisi kehidupan bangsa adalah keputusan-keputusan politik. Sebuah bangsa yang memiliki kecakapan berpolitik akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat melakukan proses perumusan kebijakan politik yang cerdas dan bijaksana. Kebijakan politik di subsektor kepartaian dan pemilu diarahkan untuk membangun kehidupan berpolitik yang demokratis dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk dapat bersifat ganda, yaitu membangun institusi-institusi politik yang dewasa di satu sisi, dan membangun masyarakat politik yang dewasa di sisi lain. Kebijakan di subsektor hukum dan penegakannya diarahkan untuk membangun disiplin nasional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat nilai bangsa yang selama ini sudah ada, yaitu toleransi dalam kehidupan bersama. Kebijakan ini diarahkan pada 3 aspek, yakni kebijakan hukum, lembaga dan perangkat penegakan hukum, dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Selanjutnya, pembangunan politik di negara-negara postkolonial. Ada perspektif pembangunan politik yang berbeda, yaitu kelompok elit yang mengacu pada pemikiran-pemikiran politik Barat dan kelompok rakyat yang tetap bersikukuh pada nilai atau ideologi yang dimiliki. Sebagai antitesis pemikiran yang berbau kolonialisme, sehingga hadir negara yang memaknai demokrasi sebagai bangunan monarki konstitusional atau sosialisme kapitalistik. Walau fase awal keberadaannya merupakan wujud dari rejim otoritarian, tetap pecahan di atas juga diperkuat oleh rekayasa kolonialisme yang tidak pernah berkeinginan menyatukan sikap-sikap kedaerahan yang ada menjadi kesatuan nasionalisme
yaitu sebagai identitas atau kesetiaan nasional. Sejak awal sifat kedaerahan dipelihara dalam makna altruistik etnisisme. Kolonialisme selalu tidak memberikan kemungkinan berkembangnya etnisitas menjadi kesatuan atau loyalitas nasional sehingga kedaerahan pada akhirnya berkarakter primordialisme yang melahirkan kecurigaan terhadap sesama anak bangsa atau hanya mementingkan kelompoknya masing-masing dan tidak membentuk identitas nasional dari suatu negara. Secara mendasar, pembangunan politik yang dilakukan negara pada upaya nation building menempatkan seluruh karakter sosial dalam pemikiran Lucian Pye ditempatkan pada persamaan, kapasitas, perbedaan, dan spesialisasi. Selanjutnya, kesukarelaan bangsa-bangsa. Isu bangsa dan identitas nasional telah menjadi semakin akut dalam periode pasca kolonial. Selanjutnya, sebagai hasil dari pertemuan isu pada awalnya pemisahan prakolonial dari banyak orang adalah sebagian besar tidak pernah terselesaikan dan bahkan penetapan dari negara baru dalam periode perang antara dua dunia melihat kreasi kebijakan buatan relatif. Sebagian yang telah berkurang. Selain itu, kegagalan jumlah dari negara pasca kolonial untuk memberikan janji pasca kemerdekaan biasanya perkembangan ekonomi dan perwakilan sebanding telah menguji kebijakan yang digabungkan pada perlawanan dari musuh umum dan mencapai tujuan umum. Sebelumnya telah disadari, kegagalan dari masa depan meminta tujuan dari sebelumnya. Pada akhirnya, dampak globalisasi budaya dan ekonomi telah menguji predominasi institusional dan menempatkan konteks lebih lanjut untuk pengasingan sosial bersama jalur modernis. Modernisasi mempunyai pengaruh destabilisasi dan menentukan penetapan pola sosial dan mendorong subjek sedikit berhasil untuk mencari alternatif inspirasi eksternal. Kualitas pasca modernisasi dari globalisasi mempunyai dampak lebih lanjut. Jika tidak hanya menempatkan pencapaian standar global dan kebutuhannya dan mendestabilisasikan bukan hanya komunitas lokal, tetapi kebenaran yang dipercaya eksis dalam identitas nasional. Selanjutnya kesimpulan. Ada dua dimensi penting mengenai pembangunan negara dan bangsa menghadapi isu globalisasi dalam konteks pembangunan politik. Yaitu pertama, berkurangnya otonomi negara, pemerintah dan bangsa sebagai instrumen yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Jika selama ini kegiatan perekonomian dikelola secara spesifik oleh negara atau pemerintah, entah untuk keperluan program ekonomi domestik maupun keterkaitannya dengan negara lain, perdagangan internasional misalnya, maka dalam era globalisasi peranan tersebut diambil oleh lembaga internasional atau WTO. Atas nama perlindungan perekonomian domestik, misalnya sebuah negara sudah tidak diperkenankan lagi mengeluarkan kebijakan protektif karena aturan internasional melarang praktik tersebut. Pendeknya, kedaulatan sebuah negara untuk mengatur perekonomian sendiri sudah sangat dibatasi. Kedua, sebagai akibat pudarnya peran negara dalam kegiatan ekonomi dengan sendirinya, suatu negara dituntut untuk segera mentransformasikan sistem politiknya menuju ke arah demokrasi. Proses ini merupakan sebuah keniscayaan karena sistem politik sentralistis atau otoriter cenderung akan memonopoli seluruh sumber daya publik, termasuk bidang ekonomi. Dengan pendekatan ini menjadi tidak mungkin untuk menjalankan program liberalisasi ekonomi sebagai syarat globalisasi. Sementara sistem politiknya dikelola secara rigid atau tertutup. Jika proses ini yang terjadi, sangat boleh jadi sumber daya politik kekuasaan akan digunakan untuk mempengaruhi dalam pengertian negatif kegiatan ekonomi. Padahal, kejadian seperti ini tidak dikehendaki dalam era globalisasi. Dengan pertimbangan inilah negara-negara seperti Eropa Timur pada dekade 1990-an ramai melakukan proses transisi politik dari semula otoriter menjadi demokratis. Baiklah, itulah hasil resum dari pertemuan ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.